Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi aliran Amerika Henry George Offering Air kelompok 5 dengan anggota Muhammad Zidan Wirayuda dengan NIM 2104326200536 dan saya Namira Alfiazawa dengan NIM 2104326200527 dan Putri Ananda dengan NIM 2104326200423 akan membahas tentang aliran Amerika Henry George. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidan Wirayuda dari kelompok 5 akan menerangkan tentang aliran Amerika Henry George. Di sini saya akan membacakan latar belakangnya. Latar belakang aliran-aliran ekonomi Eropa melakukan terobosan. Mereka ini para pengikut Menger. Joven Walras telah melakukan terobosan dengan menemukan prinsip marginalitas dalam ilmu ekonomi. Bangsa Eropa menggunakan prinsip ini untuk menerangkan nilai barang dan jasa dalam sistem kapitalis. Nah, seperti ini. Harga X ditentukan oleh seberapa besar konsumen menilai unit tambahan dari penawaran X. Jadi, penawaran dan permintaan marginal menjadi basis keputusan produksi oleh perusahaan dan keputusan konsumsi oleh konsumen. Orang yang menjawab pertanyaan soal distribusi pendapatan adalah ekonom Amerika. Jadi pada pembahasan kali ini, kita akan membahas reaksi Amerika terhadap revolusi marginal di Eropa dan kontribusi pra-ekonom khususnya Henry George dalam mendukung ekonomi ilmiah, khususnya di bidang teori sewa tanah. Henry George, persoalan tanah. Sewa dan peran pemilik tanah adalah isu kontroversial di Amerika Serikat pada akhir tahun 1800-an dikarenakan harga tanah meroket, menciptakan kelompok tuan pemilik tanah yang tampaknya mendapatkan keuntungan tanpa perlu berusaha. Henry George menulis buku Anti Tuan Tanah yang menimbulkan gerakan berskala dunia yang dikenal sebagai Single Tax Movement atau gerakan pajak tunggal. Gerakan Henry George menjadi rival bagi semua organisasi politik dan religius di abad ke-19. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Solusi tunggal oleh George, pajak nilai tanah. Solusi dari George untuk masalah tersebut adalah dengan membuat tanah menjadi properti umum dengan cara mengenakan pajak nilai tanah 100%. Pemerintah harus mengenakan pajak yang sama dengan nilai tanah yang tidak digarap atau senilai sewa tanah. Jadi, setiap pemilik tanah atau pemilik properti akan dikenakan pajak sewa bulanan berdasarkan nilai sewa tanah. Akibat dari pajak tanah tersebut yaitu menghilangkan semua profit spekulatif pemilik tanah yang menganggur, menekan harga tanah, dan akan membuat tanah menjadi murah untuk semua orang. Jadi, hal ini akan menaikkan margin produksi, menaikkan upah real, dan memicu pembangunan gedung-gedung dan produktivitas. Bahwa pajak tanah 100% akan sangat signifikan sehingga semua pajak lainnya seperti pajak pendapatan, penjualan, perolehan modal, perumahan, dan biaya impor dapat dihapus. Menurut George, solusi ini akan mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran dan memajukan dunia usaha. George kampanye ke seluruh dunia. Henry George sangat percaya bahwa solusinya dapat dipakai di seluruh dunia. Karenanya, dia melakukan kampanye selama 20 tahun, mulai dari New York, Irlandia, sampai Australia. Di kampanyenya, dia selalu mengatakan bahwa masalah perekonomian diakibatkan oleh tuan tanahnya, bukan oleh kelebihan penduduk, perdagangan bebas, ataupun kapitalis. Pesan George banyak diterima dengan baik, khususnya di tempat di mana harga tanah naik drastis dan warga negara mencari kambing hitam atas kenaikan ini. Dan George menjadi pahlawan dan didukung oleh banyak tokoh masyarakat. Terhadap pajak tunggal. Pendukung George menyalahkan konspirasi elit kekuasaan. Orang-orang yang lebih nalar akan menyalahkan ekonomi George, karena ekonomi Amerika sangat keras menentang rencana pajak tunggal si George ini, khususnya John Bates Clark, Frank Aviter, Edwin Seligman, dan Francis Walker.
Nah, ekonomi Amerika bernama si John Mace Clark ini tuh menolak keras rencana pajak tunggal George. Jadi Clark itu mengecam pandangan George dengan mengatakan bahwa jika tanah dikenakan pajak, maka ini akan membuat tanah itu dijadikan lahan perumahan dan karena itu akan menimbulkan kesalahan alokasi modal tanah pada bidang perumahan. Selain itu ada juga Warren Robert yang memperingati George bahwa pajak George itu pada sewa tanah akan mengurangi tanah yang tak digarap. Nah, ekonomi Inggris, si Alfred Marshall ini juga berpendapat bahwa pajak tunggal itu George yang dikenakan pada tanah akan menyebabkan kerusuhan sosial dan berisiko memicu perang sipil. Jadi pada tahun 1884, Marshall itu bertemu Henry George dalam pertemuan di Oxford. Dalam sesi tanya jawab, Marshall itu mengejek George karena pandangan ekonominya itu yang tidak cerdas gitu. Kegagalannya itu melihatkan faktor penghematan dan industri dalam progres dan poverty, dan pandangan sosialisnya itu terhadap sewa. Jadi Marshall mengulang pertanyaan yang sama soal sewa berkali-kali, dan George selalu gagal menjawab, dan ini membuat mahasiswa Oxford yang hadir tuh menjadi tertarik. Ada yang senang dan ada yang kecewa. George membangkit sosialis. Yang menarik, dampak terbesar dari pendapatan George justru bertentangan dengan keinginannya sendiri. Banyak pendengarnya percaya kepada pendapatnya dan mereka beralih ke sosialisme. Nah, pemimpin Fabian Sosial itu mengatakan bahwa meski tidak diduga oleh Tuan Henry George, jelas bahwa peredaran si progres dan poverty itu yang sedemikian luas itulah yang menyebabkan pengaruh yang luar biasa mengkristal menjadi gerakan sosialis populer.